Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinanda Putri dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2024 051041. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS yaitu tugas presentasi. Nah, saya itu menggunakan analisis penerapan model rasional dalam pengambilan keputusan kebijakan publik di Indonesia itu menggunakan program bantuan sosial atau BPS. Nah, dengan latar belakang, bantuan sosial itu merupakan sebuah pemberian bantuan yang bersifat selektif dan kita dalam segi pemberiannya itu tidak terus-menerus dalam bentuk barang ataupun uang yang diberikan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, dengan program bantuan ini, nggak semua masyarakat itu mendapatkannya. Nah, jika ingin mendapatkannya itu harus melakukan tahap-tahap dulu, seperti kayak pengecekan data keluarga, penghasilan, seperti itu. Di sini saya menggunakan teori empiris dalam administrasi publik yaitu pengambilan yang saya gunakan ya maaf pengambilan keputusan yang saya gunakan yaitu teori empiris. Nah, teori empiris itu pengamatan berdasarkan studi kasus atau data yang nyata, bukan berdasarkan asumsi ideal ataupun rasional. Jadi, studi kasus ini kayak benar-benar dari data ataupun hal semacam data yang lainnya itu tapi bersifat nyata. Selanjutnya, analisis model pengambilan keputusan, yaitu saya menggunakan model rasional. Model rasional itu ada tiga. Yang pertama, penentuan tujuan, eksplorasi alternatif, dan juga evaluasi konsekuensi. Yang pertama itu ada penentuan tujuan. Penentuan tujuan itu untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan akses terhadap pangan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan moderasional penentuan tujuan ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan juga spesifik sebelum mengambil keputusan. Jadi, kita harus menetapkan tujuan yang jelas sebelum keputusan itu diambil. Jadi itu termasuk penentuan tujuan. Selanjutnya yaitu ada eksplorasi alternatif. Nah, model ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai alternatif yang mungkin dan dampak dari setiap alternatif tersebut. Jadi di eksplorasi alternatif ini kayak nanti pemerintah harus menganalisis dulu ke masyarakat siapa aja yang harus mendapatkan bantuan atau bansos yang berhak mendapatkan. Jadi kan biasanya ada masyarakat yang menyalahgunakan data mereka dengan mengubah penghasilan, mengubah mengubah isi kakak dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya itu ada evaluasi konsekuensi. Nah, di evaluasi konsekuensi ini model rasional ini juga menekankan pentingnya mengevaluasi konsekuensi dari setiap alternatif yang telah dipertimbangkan dan memilih alternatif yang paling efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di manapun, di acara manapun, pasti kan ada evaluasi. Apalagi dari program pemerintah ini pasti pasti dong ada program evaluasi juga. Nah, di sini itu tujuannya untuk mengevaluasi dampak dari setiap alternatif yang sudah dipertimbangkan sebelumnya itu untuk memilih alternatif yang paling efektif dari beberapa alternatif yang sudah di dievaluasi tadinya. Kayak dipilih yang paling efektifnya, yang paling baik dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi, yang sudah dari tujuan yang sudah dirapatkan atau yang sudah dibicarakan tadi. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan kritik. Nah, kesimpulan ini bansos beras membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama yang rentan terhadap inflasi dan
fluktuasi harga pangan. Program ini juga membantu penjaga ketahanan pangan di daerah. Maksudnya itu dengan kita memberikan bansos beras itu kita membantu ekonomi masyarakat yang tanda kutip yang masih kurang mampu untuk membeli pangan mereka. Jadi mereka mendapatkan eh, ataupun setiap bulannya itu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui data-data yang sudah dilalui. Selanjutnya itu ada kritik. Nah, kritik itu eh, yang pertama tidak tepat sasaran. Maksudnya itu ada laporan yang menyebutkan bahwa penerima manfaat tidak selalu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sehingga ada yang seharusnya tidak menerima bansos malah mendapatkannya dan sebaliknya. Maksudnya tidak tepat sasaran seperti yang sudah saya katakan tadi. Kan banyak masyarakat yang menyalahgunakan data untuk bisa mendapatkan bansos atau mendapatkan bantuan dari pemerintah yang sebenarnya mereka itu mampu tapi mereka mengubah data mereka agar mereka itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi yang itu. Yang kedua itu ada administrasi dan distribusi. Maksudnya itu prosedur penyaluran terkadang tidak efisien. Misalnya jadwal penyalurannya tidak tepat waktu atau adanya masalah dalam pendapat pendapatan penerima manfaat. Jadi kayak misal kita dijadwalkan untuk bantuan bansos itu setiap 1 bulan sekali ataupun setiap 3 bulan sekali. Nah, terkadang itu tidak tepat waktu, seharusnya 3 bulan sekali jadi 4 bulan sekali seperti itu. Selanjutnya itu ada kualitas beras. Nah, di sini tuh ada atau adanya masalah dalam kualitas beras ini seperti beberapa laporan menyebutkan masalah kualitas beras yang didistribusikan. Maksudnya kritik dari masyarakat itu biasanya tanda kutip masa mentang-mentang dapat dapat bantuan itu berasnya kurang kurang enak untuk dikonsumsi seperti itu kayak kualitas berasnya itu kayak jelek seperti itu kan ada kualitas beras kan ada yang bagus ada yang enggak seperti itu. Yang terakhir itu ada penyelewengan. Nah, maksudnya meskipun umumnya tidak ada kasus penyelewengan dana operasional, masih ada potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program. Nah, maksudnya ini kita harus menghindari korupsi-korupsi kecil dari penjabat pemerintahan yang menugaskan untuk memberikan bansos kepada masyarakat seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.